Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Arga, saya yang bertugas pada klinik pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Bagus, dokter. Oke, Bapak Bagus. Bapak Bagus usianya berapa nggih? 40 tahun. Oke, kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Supervisor Oke, alamatnya di mana Bapak? di Gonilan, dokter. Oke, di Konilan. Sudah menikah apa belum? Pun, Oke. Anaknya berapa Bapak kalau boleh tahu? alhamdulillah dua. Oke, alhamdulillah sudah 2 ya Pak, bagus. Sebelumnya ada keluhan apa Pak yang bisa saya bantu? Nyeri mual muntah, dokter. Oke, nyari mual dan muntah ya Bapak ya? Jadi kalau boleh tanya, boleh tahu itu sudah sejak kapan terjadi, Pak? Sudah 3 tahun. Oke, sudah 3 tahun, oke. Kalau tingkat keseringannya itu seperti apa? Sering, dokter. Oke, Bapak, kalau boleh saya tahu, itu bisa ditunjukkan nyarinya sebelah mana? Di tengah dekat lambung. Oh, tepatnya itu di ulu hati ya, Bapak? Iya, dokter. Oke, bisa ditunjukkan, Pak, rasanya itu nyari itu bila seperti apa? Nyerinya waktu ditekan, dokter. Oke, kalau untuk derajatnya, Pak, berat, ringan, ataupun sedang, khusus nyerinya? Tergantung kondisi, dok. Oke. Untuk hal-hal yang memperberat nyeri ataupun memperingan nyerinya itu bisa dijelaskan, Bapak? Waktu berat itu tertekan saat kerja. Kalau ringan itu saat istirahat. Oke, sebelumnya Bapak Bagus pernah ada gejala lain? Ada pusing dan sempat panas. Oke. Kemudian kalau gejala fungsi lain, Pak, mungkin dari cara penglihatan ataupun cara berjalannya? Baik-baik saja, dokter. Oke, dari keluhan utama yang Bapak Bagus ceritakan, sebelumnya pernah mengalami hal serupa? Belum pernah. Kalau dari riwayat keluarga Bapak, mungkin dari Bapak atau Ibu Pak Bagus dulu, Tidak, pernah mengalami gangguan psikiatri Bapak Bagus? tidak, dokter. Kalau kemudian pernah mengalami hal-hal seperti cemas maupun gangguan depresi? Pernah, tapi lupa kapan itu, dokter. Sebelumnya kalau untuk riwayat medis lain Pak, seperti hipertensi ataupun diabetes, Tidak ada. sudah pernah mencoba untuk periksa ke dokter Bapak? Sering, tapi disuruh ke sini. Hasilnya gimana Bapak waktu periksa ke dokter yang terdahulu? Normal, dokter. Kemudian untuk pemeriksaan labnya Pak yang ditunjukkan, Normal juga, dokter. normal semua nggih? Kemudian apakah ada riwayat konsumsi alkohol, obat-obatan depresan, ataupun merokok atau ngopi pada kehidupan Bapak Bagus yang dulu? Tidak pernah, dokter. Oke, saya mungkin akan sedikit bertanya tentang hal-hal pribadi ya Pak, mungkin tidak nyaman tapi tidak masalah. Kalau untuk khayalan Pak, atau cita-cita masa kecil Bapak Bagus, ataukah pada masa sekarang sudah tercapai? Sudah. Kemudian, tentang pekerjaan di kantor itu bagaimana Bapak? Bisa dijelaskan suasananya mungkin atau hal-hal yang terjadi? Baik-baik saja. Kadang ya suka marah, kesal saat bekerja, seperti itu. Oke, kadang suka marah dan kesal saat bekerja ya Pak ya. Kalau hubungan sosial dengan tetangga atau lingkungan sekitar Pak, apakah Bapak Bagus aktif mengikutinya? Sering di rumah. Oke, sering di rumah nggih Pak ya sekarang. Oke, dari sini Bapak Bagus itu menyebutkan bahwa Bapak Bagus itu keluhan utamanya itu nyeri, mual dan muntah ya Pak ya. Di sini saya melihat gambaran pada diri Pak Bagus itu mengalami sedikit cemas wajahnya. Kemudian terlihat putus asa dan raut yang punya banyak pikiran Pak atau banyak berpikir. Di sini volume suaranya itu agak pelan Pak. Intonasi suaranya fasih. Kemudian dari sikap Pak Bagus itu terlihat jujur dan terbuka menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kemudian tidak ditemukan adanya gangguan psikomotor. Psikomotornya normal ya Pak ya, tidak ada katatonik. Kemudian mood yang Bapak Bagus tunjukkan adalah hiporimik atau terdengar putus asa. Kemudian afeknya luas Bapak. Sampai sini mengerti? Ya, mengerti, dokter.
Ya, jadi di sini nanti saya akan bertanya tentang beberapa hal lagi ya, Bapak Bagus ya. Apakah Bapak Bagus ini pernah berpikir kiamat yang akan datang atau kehancuran pada diri Bapak Bagus? Ya, Eh, Pernahkah Bapak Bagus itu merasa dikejar-kejar oleh sesuatu? ya, Kemudian pernahkah Bapak Bagus itu mengalami rasa besar diri atau puas diri terhadap orang lain, Pak? tidak, Pernah ada ketakutan sebelumnya, Pak? Mungkin tentang ketinggian, serangga, keramaian, tempat-tempat sempit ataupun tempat-tempat luas? biasa saja dokter. Pernah merasa lingkungan rumah atau lingkungan kerja itu berubah, Pak? Atau lingkungan di sekitar? Tidak pernah dokter. Tidak pernah, nggih. Kemudian, Pak, pernahkah Bapak Bagus ini melihat hantu? Atau malah kemudian mendengar bisikan-bisikan setan ataupun mencium bau-bau tertentu? Belum pernah. Oke, sekarang Bapak Bagus coba untuk fokus sebentar. Bapak Bagus kenal saya dari mana, Pak? Dari dokter tempat saya periksa kemarin. Oke. Sebelumnya Bapak Bagus ini ada di mana? Di klinik dokter Arga. Suasananya saat ini gimana, Pak? Malam, siang, atau pagi? Bagaimana, Pak? Bisa diulang? Pagi. Oke, pagi. Bapak Bagus masih ingat beberapa nama guru SD Bapak? Masih Kemudian sebulan yang lalu Bapak dan sekeluarga sedang melakukan apa? liburan. Oke. Tadi siang Bapak makan apa, Bapak Bagus? Opor ayam. Oke, opor ayam. Sama ya, Pak, berarti. Dari sini Bapak Bagus bisa menerikan gerakan jari saya, Pak. Ya, tolong dilihat ya, Pak ya. Pensil, kertas, buku. Bisa diulangi, Bapak? Pensil, kertas, buku. Oke. Kalau misalkan ya, Pak ya, misalkan ini saya izin bertanya, Pak ya. Kalau misalkan, kalau saya beragama lain ya, Pak ya, dan atau teman-teman atau orang terdekat Bapak itu beragama lain, apakah Bapak Bagus nanti menerima jika kami itu meminta waktu sedikit untuk beribadah? Ya dokter menerima. Oke, menerima. Kemudian Pak, kalau seumpama Bapak Bagus lagi di jalan, kemudian di jalan Bapak Bagus itu menemukan dompet, ya Pak ya, yang isinya lengkap, seperti ada KTP, SIM, ATM, STNK, BPKB, dan sejumlah uang. Kira-kira hal apa yang mungkin Bapak Bagus akan lakukan? Lihat orangnya lalu lapor ke pihak keamanan. Oke, sekarang Bapak ikuti perintah saya Pak ya. Gambar jam di tangan, kemudian di telapak tangan, kemudian tunjukkan angka 7 Pak. Oke, terima kasih Bapak Bagus. Jadi seperti ini Pak, dari pemeriksaan yang saya sudah lakukan atau wawancara singkat tadi, tidak ditemukan adanya halusinasi di diri Bapak Bagus. Kemudian fungsi pikirnya normal, tidak ditemukan adanya ketakutan ataupun fobia. Untuk gangguan persepsinya, Bapak Bagus itu mengalami depersonalisasi. Merasakan nyeri di ulu hati, di pemeriksaan sebelumnya tidak pernah ya Pak ya, normal. Dari pemeriksaan labnya juga normal, kemudian kesadarannya kompos mentis. Ingkatan jangka pendek ataupun jangka panjang Pak Bagus ini juga normal. Kemudian ulangi ya Pak ya, perintah saya ya Pak ya, diikuti. Pensil, kertas, buku. Pensil, kertas, buku. Ulangi satu kali lagi ya Pak Bagus ya. Pensil, kertas, buku. Pensil, kertas, buku. Oke Pak, cukup mantap sekali. Dari yang saya lakukan tadi, daya ingat Pak Bagus itu normal, tapi terdapat tilika derajat 1. Kemudian untuk kesadarannya normal kompos mentis dengan GCS nilainya itu 15 ya Pak, berarti normal. Kemudian dari daya sosial Bapak itu baik, menghargai perbedaan agama jika terjadi sesuatu hal yang menggambarkan perbedaan ya Pak ya. Kemudian dari daya pribadi Bapak itu sangat baik sebagai umat sosial gitu kan ya. Normal dibuktikan dengan adanya penemuan dompet tadi, Bapak Bagus menyerahkan ke pihak keamanan. Pak, saya izin bertanya, Pak, 100 dikurangi 8 ada berapa? 992. Oke, Pak, cukup. Jadi dari kesimpulan yang tadi, Bapak Bagus ini menderita atau saya diagnosis menderita nyeri somatoform.
yang berarti Bapak Bagus benar-benar merasakan sakit. Nah, biasanya Pak, gangguan nyeri somatoform ini dikarenakan karena Bapak Bagus itu merasakan cemas. Cemas ini bisa didapat dari lingkungan sekitar Bapak, mungkin dari pihak keluarga, atau bahkan pekerjaan dari kantor Bapak, seperti tekanan-tekanan. Apalagi posisi Bapak di sini adalah sebagai supervisor ya Pak ya. Kemudian untuk depersonalisasinya ditemukan derajat 1 yang mana itu Bapak Bagus menyarankan nyeri yang nyata di ulu hati Bapak, kemudian pernah mengalami gejala pusing dan sempat panas ya Pak. Jadi nanti di sini saya akan meresepkan pemberian obat antidepresan, nanti obat ini diminum ya Bapak Bagus, kemudian saya sarankan untuk Bapak itu menganjurkan melakukan rehabilitasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Bagus? Cukup, dokter. Kalau cukup, nanti ini obatnya saya tulis dan silahkan ditebus di apotek di sebelah. Kemudian jika obatnya sudah habis atau pas waktu kontrol, silakan Bapak Bagus kembali ke sini lagi, nanti kita akan lakukan rehab. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup, dokter. Oh, kalau cukup, alhamdulillah semua pemeriksaan sudah selesai. Semoga Pak Bagus cepat sembuh, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Hati-hati.